satu kerajaan Kristus, maka orang itu dia hanya sebatas Kristen, tetapi tidak dipilih karena tidak mentaati, tidak melakukan kehendak-kehendak yang Tuhan sudah perintahkan seperti di Markus 16. Jadi itulah perbedaan antara orang yang Kristen dengan pengikut Kristus yang dinamakan Kristen dengan yang disebut anak-anak Tuhan. Itu adalah perbedaan. Perbedaan sebab belum tentu orang Kristen itu adalah anak Tuhan. Itu maksudnya, itu poinnya. Jadi kalau Ibu Jose itu dari kekristenan berarti belum sampai kepada tahap menjadi anak-anak Tuhan. Masih sebatas Kristen itu. Oke. Jadi apakah abang ini merasa bahwa abang ini anak Tuhan? Ya, karena saya melakukan kehendak Bapa. Kehendak yang seperti apa? Apakah abang ini tidak pernah merasa punya salah? Orang semua di dunia ini memiliki kesalahan, dosa. Oke, punya kesalahan. Jadi gini, kalau abang ini merasa benar, abang tidak mungkin berbicara dengan saya kepada orang-orang bahwa ini saya berhadapan langsung dengan saya ya. Abang bilang saya adalah orang yang dangkal ilmunya. Sekarang saya bertanya, maksud abang itu apa? Abang berbicara di belakang, tapi abang berbicara bahwa abang ini adalah seorang pengikut Kristus. Apakah seorang pengikut Kristus mampu berbicara seperti itu di belakang? Ini saya ada orangnya, silahkan Anda berbicara di depan saya. Jadi itu sangat tidak mencerminkan bahwa abang ini adalah pengikut Kristus. Karena abang ini tidak berbicara di chattingan atau di Facebook atau dimanapun, tetapi ini berbicara dengan berdiskusi dengan saya langsung, dengan face to face. Itu yang abang inginkan, abang berdiskusi dengan saya. Ketika abang berbicara di mana-mana saya adalah orang yang dangkal ilmunya, silakan abang tunjukkan bahwa abang ini punya attitude yang bagus, punya sesuatu etika yang keren juga. Silakan tunjukkan kepada saya bahwa abang itu memiliki sesuatu yang bagus. Jadi tidak berbicara di belakang, karena ketika abang berbicara saya dangkal ilmunya di belakang saya, tetapi abang tidak mampu berbicara di depan saya, abang ini tidak gentle sekali. Oke, lanjut silakan. Jadi saya minta maaf kalau mungkin sudah menyinggung perasaan Ibu, tetapi yang saya maksudkan ialah ketika dikatakan mu'alaf berarti berasal dari Kristen, sudah mengenal Kristus. Itu sebabnya saya tanya tadi, Ibu benar-benar dari Kristen, seberapa jauh Ibu mempelajari tentang kasih Kristus. Nah itulah makanya saya sampai mengatakan bahwa perbedaan orang yang tadi saya sudah katakan, perbedaan orang yang sudah menjadi milik Kristus itu dia tidak akan sekali-kali dia tidak akan keluar dari lingkungan kasih Kristus itu. Nah, itulah ya, setiap orang yang hidup di dalam Kristus itu. Ya udah gini aja Mbak Yosel, daripada ini ceramah orang ini ya. Coba ceritakan Mbak Yosel kenapa Mbak Yosel meninggalkan kekristenan. Itu aja. Saya maaf ya. Tadi kan Pak Degi mengatakan bagaimana itu Mbak Yosel keluar dari Kristen. Silakan Bu Yosel menjelaskan. Silakan Bu Yosel jelaskan kenapa keluar dari kekristenan. Saya sudah tahu dari awal, memang saya sudah tahu semuanya. Saya sudah katakan kepada Saudara Sion tadi. Biarkan saja Bang Zul, karena mungkin Abang Deki ini ingin berbicara di sini, karena memang saya dengar kalau abang ini berbicara, daripada berbicara di belakang panjang lebar, jangan berkhotbah di sana. Saya ingin mendengar dari abang sendiri. Oke, saya memaafkan, saya udah, kalau ketika memang di Islam itu diajarkan sesuatu yang indah, selalu memaafkan sesama. Jadi saya tidak berkhotbah ya, maaf ya. Iya. Oke, jadi gini abang. Jadi gini, ketika saya bertanya, tunjukkan satu saja. Abang ini mempercayai Tuhan abang ini Yesus atau Bapak? Gimana? Tuhannya abang cinta ini Yesus atau Bapak? Nggak dengar ya? Nggak ada ya?
Aduh, abangnya sudah nggak ada kayaknya. Ada, saya ada, tapi saya terganggu dengan panggilan tadi itu. Saya sudah katakan Oh, tadi kenapa tidak. saya Oke, tidak masalah, Abang. Karena saya bukan cuma masalah mengatakan bagi saudara itu tidak masalah, tapi bagi saya sudah katakan kepada saudara Sion, bahkan Suma sendiri saya sudah katakan saya dikasih ultimatum, dilarang untuk, makanya saya pakai nama ini. Oke, saya minta maaf karena sudah seperti ini, saya sudah tidak bisa lanjutkan karena tidak bisa. Oh Bang, Abang, ya. gini Abang dari kemarin kan menunggu saya untuk berdiskusi dengan saya. Tetapi sekarang Abang pergi begitu saja ketika sudah benar-benar bisa diskusi dengan saya. Terus ketika Abang di belakang sana benar-benar ingin diskusi dengan saya, kenapa sekarang Abang pergi? Pada saudara Sion, tolong karena saya sudah ganti itu, tolong jangan itu, karena saya sudah kasih tahu sebetulnya, karena saya ada sesuatu yang untuk supaya saya tidak buyar gitu ya. Oke. Ya. Don't worry. Jadi sekarang ya, Abang maunya gimana? Pak Penginjil, maaf ya. Memang di situ namanya kan saya tulis Pak Penginjil. Memang saya tulis apa? Penginjil, tapi kan jangan panggil nama saya. Saya nggak panggil nama Bapak. Saya nggak ada yang tahu, nggak ada yang kenal nama Bapak. Tidak ada yang kenal nama Abang, tetapi di sini kan saya membaca SMS ini. Di sini ada chatting ini, jadi saya panggil. Nggak ada yang kenal. Kalau apabila gini Abang. Kalau suara ada yang kenal suara. Abang, iya, tapi Bang kalau sudah tahu. Bang Zion dan Abang ini gini. Kalau Abang, maaf Bang Cinta, I'm sorry, sebentar Bang Cinta ya. Kalau Abang ini benar-benar Abang sesuatu ini, Abang tidak perlu takut dengan nama saya Bang. Apakah Abang perlu saya share screen nama saya? Itu pasti namanya juga Josel. Jadi bukan Josel, bukan masalah itu, nanti saya bilang gitu loh. Josel, begini ya. Masalah itu. Iya. Saya minta maaf karena ya mungkin saya kasih tahu kepada saudara Suma bahwa kenapa saya tidak mau masuk, karena inilah yang membuat saya tidak bisa masuk. Itu sebabnya saya kasih tahu kepada saudara itu, saya tidak mau masuk ke ruang ini kalau sampai itu, karena saya itu ada di etika kami itu tidak boleh, karena kami tidak harus memperdebatkan firman, sebab firman Tuhan itu adalah kebenaran itu. Betul. Tetapi bagaimana Abang bisa tidak perlu mendebatkan firman, tetapi Abang mencari saya untuk kita bisa berdiskusi, dan sekarang sudah ada saya gitu. Kenapa Ibu Josel meninggalkan Kristus itu kan? Meninggalkan Kristus, kemudian keluar alasan-alasan itu yang saya ingin cari tahu supaya kenapa sampai meninggalkan Kristus yang adalah juru selamat itu. Saya langsung jawab aja soal poin itu. Sebentar Bang Zion. Oke. Jadi gini Abang Cinta ya. Kalau Abang bertanya seperti itu, Abang ini ketika Abang bertanya, tentunya Abang jawab pertanyaan saya dulu, nanti akan saya jawab semuanya. Kan tadi saya sudah menjelaskan ya, kenapa saya meninggalkan Kristus atau meninggalkan Kristen. Kalau Abang bertanya, kenapa? Itu otomatis apakah saya bukan orang yang tidak taat Bang? Bahkan saya sekolah sampai saya besar, saya dapat ini, saya itu sekolah di sekolahan Kristen Bang, sampai detik ini Bang. Sampai detik kemarin saya lulus Bang. Jadi kalau dipikir ibaratnya salah satu hal, siapapun itu, ketika Abang mengenal orang mu'alaf siapapun itu, siapapun termasuk Abang ya, itu Abang tidak boleh
menghakimi gitu. Jadi karena memang setiap orang itu punya pilihan. Jadi bukan karena taat atau tidak taat, belum tentu abang ini adalah orang yang taat kepada Kristus, karena taat Kristus itu tidak akan ngurusin orang, apalagi ingin berdiskusi, ingin gitu terus ngatain dangkal-dangkal ilmunya gitu. Jadi yang jelas abang ketika begini kita bisa bertabayun, kalau namanya di Islam tabayun. Mungkin selama ini saya berdiskusi, abang menyimak, apabila ada sesuatu yang kurang berkenan, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya kepada abang ya. Tetapi bukan maksud saya untuk menyinggung, tetapi di sini kita bukan cari pembenaran, tetapi kita menuju ke kebenaran yang sesungguhnya tuh seperti apa, gitu kan Bang? Lanjut, silakan. Iya. Jadi itu maksudnya begini. Orang meninggalkan kekristenan dengan orang meninggalkan Kristus itu berbeda. Sebab Kristen itu adalah satu wadah di mana satu agama untuk supaya orang tertib hidup. Di Kristen itu ada semua kalangan agama Kristen. Tapi meninggalkan Kristus itu, apakah kita sudah pernah mengalami kasih Kristus itu, lalu keluar dari kasih Kristus? Itulah yang saya ingin tanyakan sebetulnya. Jadi kalau seandainya Ibu Josel keluar meninggalkan Kristen, ya berarti saya sudah tahu. Saya sudah tidak perlu lagi Jadi lagi karena intinya bahwa kalau orang sudah benar-benar mengalami kasih Kristus, dia tidak mungkin akan keluar dari kasih Kristus. Kalau dia keluar dari agama Kristen, itu beda lagi. Oke. Gitu. Tadi ada abang yang berbicara tentang saya tidak mengerti arah lawan bicara. Saya bukan tidak mengerti, karena saya membahas kenapa abang cinta ini melalui chatting WhatsApp itu berbicara bahwa saya itu dangkal ilmunya, terus begini, begitu. Maaf. Saya bukan mengatakan Ibu itu ada dangkal iman, tetapi ilmunya dangkal. Orang ada bicara seperti itu. Gitu. Semua orang ada kekurangan, semua orang ada kekosongan. Jadi itu kita bisa maklum semua itu. Apakah kekosongan itu bisa dinyatakan sebagai dangkal? Kekosongan itu, dangkal itu berbeda. Kosong itu, dangkal itu berarti memang kita pahami bahwa kosong itu berisi dan berisi itu adalah kosong, gitu. Ya, bagaimana? Kalau saya bertanya tentang itu, apakah berisi itu kosong, kosong itu berisi? Kalau berisi, abang tentunya akan berhadapan langsung seperti ini. Jadi ngomong di depan saya gitu. Itu baru gentle. Even I know you're is the good person. If you're the good person, you will be face to face with me. Even you talking that is not good talk. Ya, gitu bang. Saya yakin abang ini keren gitu loh. Silakan. Ya, artinya begini. Kan poin yang saya ambil itu tentang pengenalan akan Kristus gitu. Yang saya tanyakan, Kristus itu yang seperti apa? Kristen itu yang seperti apa gitu? Abang nggak muter-muter. Kalau Ibu Jose berasal dari Kristen, lalu tidak mengerti apa artinya Kristus, apa artinya pengikut Kristus, itu ya Anda ditanya jawab aja bro. Itu. Jadi saya sudah jelaskan tadi bahwa pengikut Kristus atau anak-anak Tuhan itu ada perbedaan. Silahkan dijelaskan perbedaannya. Oke, orang Kristen di luar sana beda ya Anda ya sama perbedaan yang saya sudah jelaskan tadi, tapi mungkin Ibu tidak pahami tentang mentaati kehendak Bapa. Tidak. Yang taat itu seperti apa? Contoh ketaatan kepada Bapak seperti apa? Silakan. Contoh seperti begini. Lanjut. Yesus itu tidak harus dibaptis karena dia adalah Tuhan.
Kenapa? Tetapi Yesus tidak perlu diapa? Yesus seharusnya tidak perlu dibaptis. Terus kenapa Karena- dibaptis? Abang tidak boleh bilang seharusnya karena Yesus sudah dibaptis. Terus gimana dengar dong? dulu, Abang ini dengar dulu, gimana? boleh dengar dulu, boleh dengar dulu. Boleh, silakan. Jangan sampai saya tertidur loh ya. Pada Tertidur pasti. waktu Yesus datang kepada Yohanes, Yesus minta dibaptis karena ada alasan. Tetapi ketika dia datang kepada Yohanes minta dibaptis, Yohanes tolak karena dia tahu siapakah Yesus. Mau pegang tali kasut saja dia tidak layak. Artinya dia itu tidak mau, tetapi karena dorongan dari Kristus Yesus harus lakukan karena dia akan menunjukkan jalan untuk melakukan kehendak Bapa supaya ketika orang dibaptis yang seperti Yesus, ketika Yesus, itu sebabnya ketika Yesus keluar dari air maka ada suara dari langit berkata, inilah anakku yang kukasihi. Jadi setiap orang yang sudah dibaptis seperti Yesus lakukan, dia sudah ada tanda di mana dia menjadi anak Tuhan. Nah, oleh sebab itu di dalam Matius 7 ayat 21 itu, orang-orang yang tidak melakukan kehendak Bapa itulah mereka yang tidak dimeteraikan menjadi anak. Sebab itu Yesus mengatakan, aku tidak mengenal kamu. Karena kehendak-kehendak Bapa yang sudah disampaikan oleh Yesus, bagaimana perintah Yesus harus ada baptis, karena itu adalah satu tanda di mana dia menjadi anak dari anak Tuhan. Nah, itulah sebabnya dia harus dibaptis untuk menjadikan orang-orang lain ikut dia dibaptis juga sebagai anak-anak, menjadi anak-anak daripada Bapa di surga, begitu. Jadi itulah perbedaan antara orang-orang Kristen yang mungkin hanya ya percaya bisa, enggak apa-apa, ya. Iblis juga percaya, tapi iblis tidak mau dibaptis. Itu karena tidak mau mengikuti kehendak Bapa. Gitu. Jadi itulah yang saya maksudkan. Tapi jangan sampai ini kita cuma membahas tentang apa yang Ibu Josel tidak memahami dan mengerti. Saya juga tahu mengerti pilihan dan Ibu Josel, tapi saya hanya memberitahu ini supaya yang lain-lain tidak tersesat. Oke. Jadi abang ini bisa, yang saya tanyakan, apakah abang ini bisa menjelaskan itu tadi loh bang. Abang bilang yang taat itu seperti apa? Abang harus taat. Abang ini belum tentu taat juga dengan ajaran Kristus. Karena banyak sekali kalau abang mentaati. Coba sebutkan kalau abang bilang taat seperti apa? Tolong. Saat itu seperti pertama waktu Yesus mengeluarkan perintah, pergilah kamu ke seluruh bumi. Ini diperintahkan kepada murid-muridnya. Ya? Oke, apakah abang pergi ke seluruh ini? Is all the world? No, Bukan. I don't think so. Ketika Gitu. Yesus mengatakan pergilah kamu, itu dia katakan kepada murid-muridnya. Dan murid-murid itu mengabarkan perintah. Jawabnya apa? Allahu Akbar. Anda dengar dulu. Saya WA. Ketika saya mendengar perintah dari Yesus, maka saya ikut perintah yang dikatakan oleh Yesus. Udah ngikutin Itulah- semua perintahnya ya bang? Itu perintahnya bang, saya ajarin dikit ya biar gak kemana-mana. Karena itu salah satu ketaatan. Karena perintah itu dari Yesus itu mengeluarkan satu perintah, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Jadi ketika perintah itu dinyatakan oleh Yesus, maka perintah itu saya harus taati. Ketika saya taati, di mana saya mentaati, sebagaimana Yesus itu juga mentaati, walaupun sebetulnya dia tidak harus karena dia adalah firman itu sendiri, tapi karena dia adalah jalan, dia harus menunjukkan jalan. Nah, itulah saya bisa mentaati,
mengikuti, mentaati perintah Kristus. Ini sudah ya, Bang Zuma ya. Maaf ya, Bang Zuma, tolong ini Bang Zuma ya. Saya kayaknya ketiduran ini nanti. Tolong Bang Zuma lanjutkan. Terima kasih Bang Zuma. Silahkan. Ya, baik, saudara penginjil, salam kenal dari saya, Pak. Saya Suma. Suma. Sudah tahu ya, Suma Baik. sudah ya. Oke, baik. Oke. Saya dengan pernyataan Bapak bahwa yang dikatakan sebagai orang yang kemudian pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Ada dua hal yang ingin saya pertanyakan kepada Bapak. Pertama, Injil mana yang dimaksud dengan Yesus? Lalu kemudian makhluk apa saja yang telah Bapak injili? Oke. Silakan, Pak. Saya jawab. Injil itu Ya. ya artinya kabar baik. Kabar baik itulah yang disampaikan oleh Kristus Yesus ketika dia datang sebagai manusia di dunia ini untuk penyelamatan. Jadi ketika orang mau diselamatkan, dia harus dengar Injil dulu, kabar baik. Apa tujuan kabar baik itu? Tujuan kabar baik itu untuk penyelamatan. Jadi setiap orang yang percaya kepada Kristus, yang adalah Injil itu, yang adalah kabar baik itu, ya, dia dinyatakan menjadi pengikut dan menjadi anak-anaknya. Kedua, mengenai makhluk. Ya. Di dalam Alkitab ada makhluk, itu saya mau katakan bahwa ada dua macam jenis ya di dalam Alkitab itu, manusia dan makhluk. Makhluk itu berbeda dengan manusia. Saya sudah pernah mengatakan bahwa makhluk itu pada umumnya, tetapi makhluk itu dikategorikan dia belum dikatakan seperti Yesus adalah gelar anak manusia. Sebab anak manusia itu adalah orang yang sudah menjadi bagian dalam Kristus, yang sudah menjadi anak Kristus, sudah percaya dibaptis, itu yang disebut manusia. Seperti makhluk itu ialah orang-orang pada umumnya yang belum mengenal Kristus, belum mengenal kebenaran, belum mengenal Injil. Itulah yang disebut makhluk. Oleh sebab itu, Yesus katakan, pergilah, karena Yesus mengatakan kepada perempuan Kanaan, tidak sepatutnya ya roti diberikan kepada anjing. Karena apa? Karena perempuan ini bukan orang Israel. Perempuan ini bukan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan. Karena Israel anak yang dikasihi. Saya sudah paham, Pak. Nah, sekarang ketika Bapak mengatakan pergilah beritakan Injil kepada seluruh makhluk, ya, makhluk yang dimaksud di sini adalah tentu makhluk hidup. Nah, apakah Bapak sudah melaksanakan perintah Yesus ini supaya dianggap sebagai pengikut? Pernahkah Bapak ke kebun binatang menginjili binatang-binatang yang ada di kebun, di mana mereka ini juga adalah makhluk? Gini ya, makhluk itu termasuk orang, bukan makhluk seperti binatang. Ya. Makhluk itu binatang juga makhluk loh, Pak. Iya, saya mengerti. Iya, terus Bapak sudah menjalankan amanat itu. Begini, saya jelaskan dulu kenapa Yesus mengatakan kepada perempuan itu anjing, karena dia anggap itu dia makhluk. Yeah. Kenapa? Karena perempuan ini adalah orang di luar Israel yang tidak mengenal, yang tidak mungkin taat kepada firman 10 hukum firman pada waktu itu. Jadi orang yang belum mentaati hukum-hukum firman Tuhan itu adalah makhluk-makhluk. Dengan kata lain, Anda mengkategorikan di luar Yahudi itu binatang gitu ya, Pak? Begitu. Di luar Israel itu pada waktu itu, sekarang sudah tidak. Pada waktu sekarang bukan lagi binatang. Ya, kalau pandangan orang Yahudi di luar Israel itu adalah makhluk. Oke, baik. Saya mengerti sampai di sana. Kembali kepada tema yang tadi yang pertama, Pak penginjil.
di mana Bapak mengatakan bahwa Injil itu adalah kabar gembira. Saya ingin Bapak memahamkan kepada saya, di dalam Matius 27, nomor 27 sampai nomor 31 diterangkan, Yesus itu manusia hina. Yesus itu manusia terkutuk. Yesus itu adalah manusia yang sangat-sangat direndahkan. Ditelanjangi, diludahi, lalu kemudian ditokok wajahnya, ditampar, diseret. Apakah itu kabar gembira, Pak? Itu salah satu kabar gembira karena apa? Oh ya. Kabar Ya. gembira karena kenapa Yesus harus mati? Karena dia adalah sulung untuk supaya setiap orang yang percaya ketika Yesus mati, dia akan mengalami kebangkitan. Oke, jadi dengan ditamparnya Yesus, diludahinya wajahnya, itu kabar gembira buat Anda? Kabar gembira bukan kabar gembira karena dia dibunuh, itu bukan. Kabar gembira karena dia mengorbankan dirinya. Enggak, ya. Anda mengatakan Injil itu kabar gembira. Sementara Injil yang Anda katakan Injil itu adalah sebuah buku sebuah buku catatan yang kemudian dituliskan oleh para pengarang. Nah, sekarang ketika diberitakan Yesus diludahi, Yesus ditampar, itu berita gembira buat Bapak. Kalau soal mengatakan itu berita gembira, ya, itu memang sudah penggenapan bahwa dia harus mengalami bukan masalah penggenapan, Pak. Yang saya tanya, ketika Yesus itu ditampar, diludahin, ya, ditabok wajahnya dengan tentara Romawi, itu buat Bapak itu kabar gembira, Pak? Itu salah satu kabar gembira karena kalau dia tidak mengalami seperti itu, kami tidak bisa mengenal Kristus sebagai juru selamat. Oke, berarti di sini ada dua mata rantai pengajaran yang berbeda, Pak. Iya. Sabar. Ajaran Yesus meminta dirinya kemudian untuk dikasihi. Ketika Yesus minta dikasihi, di antara poin unsur daripada perkataan mengasihi kepada dia adalah ketika manusia Bani Israel itu mengikuti dan menginstruksikan kepadanya agar mereka ini mendengarkan perkataan dan firman yang ia terima dari Tuhannya. Lalu di mana Yesus mengajarkan bahwa menampar dirinya dan juga meludahi wajahnya adalah merupakan bentuk kasih kepada Yesus. Ingat, Bapak mengatakan berita gembira untuk Kristen adalah ketika Yesus diantaranya ditampar, diludahin. Di mana Yesus memberikan indikasi itu, Pak? Begini ya. Saya kasih analisa sederhana. Sabar. Yohanes 10 nomor 27. Aku mengenal muridku, muridku mengenal aku, mereka mendengarkan perkataanku dan mengikuti aku. Itu jelas. Nah, sekarang kata mengikuti aku dan mendengarkan aku melahirkan sebuah manifestasi di mana konsep mengikuti dan mendengarkan aku itu harus berdasar kepada Yesus. Nah, sekarang Anda hadir sebagai Kristen nih. Sebagai pengikut. Anda mengatakan berita gembiranya adalah diantaranya mendengarkan dan membaca sebuah buku yang mengatakan Yesus ditampar dan diludahi. Gimana nyambungnya itu, Pak? Aku mengenal pengikutku. Mereka mendengarkan aku dan mengikuti aku. Terus korelasi dengan diludahi dan ditampar wajahnya Yesus itu di mana? Silakan. Mengenai kabar baik itu satu paket. Ya. Satu paket di mana ketika kami mendengar berita bahwa Yesus telah lahir dan dia adalah Tuhan di kota Daud dan dia akan menyelamatkan dan dia datang ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Itu salah satu kabar baik. Kemudian ketika dia mengalami siksaan itu di mana dia harus menggenapi semua apa yang telah dinubuatkan supaya misi keselamatan itu tercapai. Itulah kabar baik. Bukan hanya mengambil, dia ditampar, bukan hanya mengambil satu sisi dia diobok-obok, bukan. Itu perjalanan hidupnya supaya kami tahu bahwa kabar baik itu ketika Kristus, Yesus, firman itu datang ke dunia ini, dia datang menyelamatkan umat manusia dengan cara demikian supaya
kami diselamatkan. Itulah kabar baik. Gitu. Iya, maksud saya gini loh Pak. Kalau dikatakan bahwa kabar baiknya diantaranya seperti yang saya terangkan tadi, ya, bahwa Injil yang Anda maksud adalah kabar baik, sementara Injil yang ada di tengah-tengah kita ini adalah pemberitaan tentang cerita yang menggabungkan antara kitab terdahulu, lalu kemudian Yesus dengan Tuhannya, Yesus dengan pengikutnya. Nah, di antaranya dikatakan dalam Matius 27 yang saya katakan tadi, Yesus diberitakan, ditampar, diludahi, diseret, ya, dipukul wajahnya. Nah, kalau yang demikian ini dikatakan sebagai kabar gembira, coba kita bandingkan. Kenapa saudara Adinda Josel itu meninggalkan agama Anda? Yang Anda katakan dia Kristen bukan pengikut Yesus. Al-Quran yang diimani sekarang menerangkan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala inna ma'ana rasul rabbi li'ahabilaki gulaman zakiyah. Sesungguhnya aku hanya utusan Allah kepadamu, wahai Maria, untuk menyampaikan anugerah kepadamu seorang laki-laki yang suci. Josel terkesima dengan pengajaran Al-Quran. Menyaksikan Al-Quran memuliakan apa yang kemudian dihinakan dalam kitab Anda. Isqalatil malaikatu ya Maryam innallaha yubashshiruki bikalimatin minhu ismuhu Masihu Isa bin Maryam wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Isa di dalam pengajaran Al-Quran diterangkan orang yang mulia, yang terkemuka di dunia dan di akhirat, dan termasuk orang-orang yang intim akrab dengan pencipta langit dan bumi. Ini yang membuat kemudian Josel jatuh cinta terhadap Islam. Melihat agama Anda akui Yesus ditampar, Yesus diludahin, Yesus diseret, bahkan Yesus dibunuh. Kalau Anda melihat itu adalah suatu penghinaan yang sangat luar biasa. Ditinggalkan oleh Josel. Kemudian ketika Anda berbicara Kristen berbeda dengan pengikut Yesus, yang dikatakan pengikut, coba Anda baca di dalam Yohanes 14 nomor 12. Jika engkau percaya kepada aku, maka engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Josel sholat, Josel puasa, Adinda Josel melakukan apa yang dilakukan oleh Yesus. Kurang apa lagi sebagai pengikut Josel ini kepada Yesus? Kata Yesus, kalau kau percaya kepada aku, kasih kepada aku, engkau akan melakukan pekerjaan dan mengikuti perintahku. Nah sekarang Anda mengatakan ditampar, diludahin, diseret, dibunuh, secara terkutuk di atas tiang salib, itu adalah berita gembira. Ayo Pak, ketuk hati Bapak tuh. Tuhan Anda diludahi, dinistakan, diremehkan, dihinakan, kemudian Anda katakan itu kabar gembira. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Yang kabar gembira itu adalah Isa adalah manusia mulia terkemuka di dunia dan di akhirat. Dia laki-laki suci yang dikirim oleh Allah sebagai bertanda kebesaran Allah kepada Bani Israel. Bangsa yang besar, bangsa yang tegar tengkuk. Kemudian didatangkan sosok Nabi kepada mereka. Nabi yang mulia dunia dan akhirat. Itu baru kabar gembira. Lah Bapak dibunuh, ditampar, diseret, mati terkutuk, Anda katakan kabar gembira. Anda benci kali terhadap Yesus. Gimana itu Pak? Ayo Pak, saya ingin tahu sejauh mana Anda mengatakan Yesus cinta saya. Dari narasi yang kita lihat saja dalam dua kitab membuktikan siapa yang cinta kepada Yesus, siapa yang menjadi pengikut Yesus yang sebenarnya di sini. Josel atau Anda? Ya. Coba, saya ingin tahu dari Anda, silakan. Di dalam Alkitab, Yesus tidak pernah mengeluarkan perintah kamu berpuasa. Di dalam Alkitab, Yesus tidak pernah memerintah orang itu bersunat. Di dalam Alkitab, Yesus tidak pernah memerintah sesuatu hal-hal yang seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel, tapi hanya satu yang dia perintahkan, yaitu pergilah kamu ke seluruh dunia, baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa. Itu adalah satu perintah yang dimana adalah satu penentuan di mana dia diangkat menjadi anak-anaknya. Jadi kalau dikatakan bahwa perintah sunat berpuasa itu tidak ada sekalipun Yesus mengatakan kamu harus disunat, kamu harus berpuasa. Bahkan Yesus katakan ya di dalam Matius itu mengenai puasa itu, kalau kamu puasa
Jangan seperti orang yang munafik. Ya. Jadi dia tidak memerintahkan orang berpuasa itu bukan patokan sebagai ketaatan. Itu memang taat, termasuk dalam ketaatan, tapi bukan itu intinya. Ketaatan itu yaitu harus mengikuti perintah yang Yesus katakan. Kemudian saya katakan bahwa kabar baik itu bukan hanya diukur dari ketika Yesus mati, ketika Yesus diobok-obok. Kabar baik itu ketika Yesus datang mengatakan, bertobatlah kamu karena kerajaan surga sudah dekat. Itu adalah kabar baik. Dan Yesus menjanjikan satu kehidupan kekal di mana orang akan datang masuk ke dalam satu kerajaan surga. Itulah kabar baik. Nah, ketika dia harus menyelesaikan semua pekerjaannya, dia harus mengalami kematian supaya ketika dia mati ada namanya kehidupan. Dia bisa bangkit, dia bisa membangkitkan orang yang sudah mati. Ya. Jadi kabar baik itu kita sudah lihat bahwa ketika Yesus datang menunjukkan semua apa yang dia kerjakan selama ada di bumi ini, menunjukkan bahwa orang harus percaya kepada Dia yang memberi hidup. Karena Yesus yang memberi hidup. Itu sebabnya Yesus mengatakan, percayalah kepadaku supaya kamu hidup. Ya, walaupun kamu sudah mati, itu perkataan Yesus. Nah, itu adalah kabar gembira di mana kami diselamatkan mendapat satu kehidupan yang kekal. Ya, itu yang dimaksud dengan kabar gembira. Ya. Oke. Baik, Pak. Jadi gini, kalau Bapak berkutik kepada kabar gembira Bapak, masih kembali kepada pernyataan saya di awal. Yesus itu menjanjikan penolong lain, Pak. Kalau kabar gembira hanya sekedar kabar, seperti didengarkannya kabar Yesus ditampar, diludahi, diseret, dibunuh, terkutuk di atas tiang salib. Itu kabar gembiranya. Lalu kemudian, yang perlu Bapak pahami di sini adalah pemahaman Adinda Josel berdasar terhadap janji-janji Yesus untuk orang itu memperoleh hidup yang kekal. Apa di antara janji Yesus kepada orang yang ingin memperoleh hidup yang kekal? Menyembah hanya kepada satu Tuhan dan mengikuti Yesus sebagai utusan Tuhan. Kemudian, ketika memahami konsep ketuhanan yang diajarkan oleh Yesus kepada Bani Israel, di situ Yesus mengatakan kabar gembira yang sesungguhnya adalah akan datangnya seorang penolong lain. Seorang loh Pak, bukan roh yang dihayalkan, tapi seorang. Artinya orang yang datang ini wujud seperti Musa, seperti Yesus. Yang tidak berkata-kata kemudian dari dirinya. Ini yang membuat Adinda Josel penasaran siapa seorang ini. Indikasi orang ini di dalam Yohanes 14 nomor 26. Dikatakan bahwa ketika dia datang penolong lain ini akan mengingatkan kembali Bani Israel tentang perkataan-perkataan yang Yesus Yesus katakan kepada mereka. Nah, itu tolong jadi catatan penting buat saudara. Kemudian ketika sahabat saya ini, Pak Penginjil mengatakan bahwa kehidupan Kristen itu, pengikut Kristen itu adalah mendengarkan perintah Yesus, beritakan Injil kepada seluruh dunia. Bapak, coba Anda introspeksi lagi kembali. Buka Bible, Matius 10, nomor 5 atau satu perikop. Matius 10 Anda baca. Yesus memiliki amanat yang amat mulia kepada pengikutnya, ke-12 muridnya. Murid inti, Pak, murid inti. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Yesus memberi wasiat, Yesus memberikan perintah, Yesus memberikan pesan kepada ke-12 muridnya. Jangan kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria. Melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Kalau ke-12 muridnya ini tidak berkhianat, Pak, maka dia akan memegang teguh perintah daripada gurunya. Jangan pergi ke bangsa lain. Apa pembuktian indikasi kuatnya bahwa Matius 28 yang Anda bawa itu adalah ayat sisipan? Apa pembuktiannya? Saya tidak perlu bawa profesor. Tidak perlu bawa penjelasan-penjelasan dari pakar Bible. Tidak perlu. Saya cukup membuktikan di Matius 10 ini. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu, maka turunlah ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembalilah kepadamu.
Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengarkan perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah dan kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu. Ini bukti bahwa perintah untuk menginjili ke goyim, ke seluruh dunia itu tidak ada. Yesus malah mengatakan kalau kau ditolak, sudah keluar, tinggalkan rumahnya. Artinya, apa yang Bapak katakan, beritakan Injil kepada seluruh dunia, itu adalah sesuatu yang betul-betul adalah pernyataan-pernyataan yang dibuat-buat kemudian. Ingat Matius 28, endingnya ada di ayat 15. Berita ini harus tersiar sampai hari ini kepada Bani Israel. Apa itu? Tentang tentara upahan, bukan tentang penginjilan terhadap seluruh makhluk. Itu yang perlu Bapak pahami. Kemudian, terakhir dari saya, ketika Bapak mengatakan bahwa berita gembiranya adalah mengakui bahwa Yesus itu diantaranya ditampar, disalibkan, diludahi, diseret untuk kemudian menyelamatkan kami. Sangat disayangkan Bapak. Sangat disayangkan. Kenapa saya katakan sangat disayangkan? Yesus mengajar selama 3 tahun itu, muatan ajarannya selalu bermuara kepada perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam kitabnya Bani Israel. Contoh. Di dalam Matius 5 nomor 19. Ya. Kalau kata Yesus, kalau engkau ingin mendapatkan kehidupan, maka laksanakan segala perintah yang tertuang di dalam hukum Taurat. Bagaimana dengan Anda? Anda mengikatkan iman Anda kepada pernyataan-pernyataan Paulus. Efesus, Roma, Galatia, dan seterusnya. Di antaranya, Efesus 2 nomor 15. Dengan matinya Yesus, ya, maka dia kemudian memerdekakan dan membebaskan kita dari hukum Tuhan, hukum Torah, beserta dengan ketentuan dan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Artinya, Bapak mengikatkan iman Anda dengan satu konsep yang diajarkan oleh Paulus, di mana konsep ini bertentangan mutlak dengan ajaran Yesus itu sendiri. Anda ingin memberitakan Injil kepada seluruh makhluk dengan cara apa? Dengan cara orang-orang itu meninggalkan lagi kehidupan ibadah-ibadah jasad, meninggalkan syariat-syariat, tak ada lagi ibadah, nggak ada lagi mandi junub, nggak ada lagi mentahirkan diri, nggak ada lagi mensunatkan diri. Itu Anda inginkan. Sementara Yesus ajarannya kebalik. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Jika engkau menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat, lalu mengajarkan kepada orang lain, maka engkau akan menempati tempat terendah di kerajaan Tuhan. Kerajaan Tuhan itu kerajaan akhirat. Kerajaan akhirat hanya ada 2 tempat, neraka dan juga surga. Orang-orang yang mengajarkan menghilangkan hukum Tuhan, kata Yesus, dia akan menempati kerajaan terendah di dalam kerajaan Tuhan. Artinya neraka. Nah, ini yang Anda bawa. Beritakan Injil kepada seluruh manusia, kepada seluruh makhluk, kepada seluruh binatang, kepada seluruh orang-orang yang Anda katakan sebagai binatang. Beritakan Injil. Injil yang mana? Injil supaya orang itu menyembah Yesus gitu. Salah Bapak. Dari awal saya mendengarkan Bapak mengatakan bahwa orang yang benar itu adalah mereka yang melakukan kehendak Bapak. Di mana Bapak melakukan kehendak Bapak? Bapak tidak ada sama sekali menghendaki agar manusia menghapuskan perintah-perintahnya di dalam hukum Taurat. Ulangan 11 nomor 1. Ulangan 11 nomor 1 Pak pegang. Matius 17 nomor 19 pegang. Itu pernyataan Yesus. Semua harus berdasar terhadap ketaatan. Ketika Yesus ditanya, Tuhan, seperti apa aku harus selamat? Apa yang dikatakan oleh Yesus? Taat kepada perintah Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan. Taat kepada perintah Tuhan. Nah sekarang Anda menjadi Kristen. Mengaku pengikut Yesus. Apa yang dari Tuhan yang Anda taati? Tidak ada. Kecuali menyesatkan orang dengan mengatakan menginjili pada seluruh bangsa. Padahal itu adalah ajaran yang bukan dari Yesus, tetapi orang-orang yang menambahkan ajaran yang mengatasnamakan Yesus. Ingat Pak, waspadalah terhadap ahli Torah, waspadalah terhadap orang Farisi. Ya, jadi kitab yang Anda tenteng untuk Anda beritakan kemana-mana sampai ke Jepang sana itu adalah pekerjaan ahli Taurat. Pekerjaan ahli kitab yang kemudian Anda bawa. Sementara Yesus berpesan kepada murid yang asli, jangan kemana-mana, cukup kepada domba yang hilang dari bangsaku Bani Israel. Sekira begitu, Pak Penginjil. Silakan. Sudah kepanjangan, saya tidak tahu mana yang saya mau tanggapi. Oke, saya tanggapi mengenai pertama tentang menginjil kepada bangsa. Seperti yang Saudara Suma katakan,
Yesus hanya memerintahkan kepada muridnya untuk memberitakan Injil kepada kaum Israel. Saudara semua harus pahami bahwa Israel itu adalah biji mata Tuhan. Israel itu adalah anak-anak daripada Tuhan. Itu sebabnya Tuhan mengasihi mereka, tetapi karena Israel sudah keluar, bangsa ini sudah keras tengkuk. Israel sudah tidak bisa lagi dibenahi. Maka datanglah juru selamat. Untuk apa? Untuk menyampaikan kabar gembira. Itu sebabnya dia memilih 12 murid. Kenapa dia harus memilih 12 murid? Supaya kalau cuma satu, dia tidak cukup saksi untuk memberitakan kabar baik itu. Jadi ketika dia memilih 12 murid, yang dia utamakan yaitu bangsa Israel yang sudah sorry, sebentar. Waktu Yesus memilih murid ini, dia khususkan kepada bangsa Israel yang tersesat, domba yang tersesat. Itu sebabnya waktu Yesus didatangi oleh seorang perempuan Kanaan, dia minta tolong supaya anaknya disembuhkan. Tapi Yesus menolak. Aku datang hanya kepada bangsa, kepada umat pilihan, kepada Bani Israel, bukan kepada bangsa yang lain. Tetapi awal di mana orang di luar Israel mendapat kasih karunia, ketika perempuan ini mengakui bahwa benar dia adalah anjing. Satu pengakuan. Dengan pengakuan dia adalah seorang tapi dianggap anjing. Di situ Yesus melihat iman dari perempuan ini sehingga Yesus katakan, imanmu yang menyelamatkan engkau. Jadi awal di mana Injil diberitakan seharusnya bukan hanya kepada bangsa Israel, sudah kepada orang-orang asing pada waktu itu. Tetapi Yesus hanya mengkhususkan kepada Bani Israel. Itu sebabnya dia memerintahkan jangan pergi ke Samaria, jangan pergi ke negara-negara lain. Jangan pergi ke sana karena dia mengkhususkan bangsa Israel. Dia melarang untuk memberitakan Injil di luar, sebab bagaimana dia mau injili orang di luar kalau anak-anaknya itu binasa? Bagaimana dia mau menginjili, mau merangkul orang-orang asing di luar kalau anak-anak yang dikasihnya itu yang sedang memberontak, mereka sedang dalam menuju kepada kebinasaan. Oleh sebab itu dia melarang. Tetapi karena keras tengkuknya bangsa Israel, sehingga mereka membunuh Yesus, mereka menolak dia, mereka menolak kabar baik itu, maka perintah kabar baik itu harus dikabarkan ketika Yesus bangkit dari kematiannya. Dia memberitakan menyatakan satu perintah kepada murid-muridnya, kamu tidak perlu lagi pergi ke bangsa Israel ini karena mereka telah menolak aku. Pergilah ke bangsa di muka bumi dan kabarkanlah Injil keselamatan. Barang siapa yang percaya dan dibaptis, mereka akan diselamatkan. Kemudian dikatakan yang tidak bahwa percaya dihukum. Jangan 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 diumpetin dalilnya, Pak. Iya. Bisa. Iya kan? Kalau percaya diselamatkan, tidak dipercaya dihukum. Kalau percaya dibaptis, kalau tidak percaya dihukum. Betul, Pak? Ya jelas orang kalau tidak percaya ikut kehendak Bapa dia dihukum. Oke. Nah, kemudian makanya banyak penjajahan. Baik. Terus kemudian mengenai yang dikatakan seorang penolong yang lain. Kenapa Yesus kenapa Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, ya, berguna aku pergi supaya penolong itu akan datang. Karena penolong yaitu ada seorang penolong yang akan datang. Nah, kenapa ada kata seorang? Dan ini diklaim oleh orang Muslim bahwa penolong itu adalah Muhammad. Tetapi saya tidak menanggapi itu karena tidak ada hubungan Muhammad di dalam Injil. Tidak ada dicatat. Itu sebabnya
yang dimaksud dengan seorang penolong itu ialah dia menunjuk kepada Rasul Paulus yang dia pilih. Dia adalah seorang penolong kepada murid-muridnya supaya mereka itu ketika mereka memberitakan kabar Injil ke seluruh dunia, mereka itu mendapat satu kekuatan penghiburan, di mana ketika Yesus memilih Paulus, dia melanjutkan apa yang diajarkan oleh Yesus Kristus untuk memberitakan Injil kepada semua orang di luar Israel. Baik, Pak. Di sini sudah maghrib, Pak Penginjil. Saya ingin membuka rahasia kenapa Adinda Josel itu menjadi mu'alaf. Dari pernyataan terakhir Bapak yang saya katakan, mohon maaf, saya harus mengatakan bahwa kekristenan itu dikuatkan dengan adanya berita kebohongan. Catat kalimat saya itu. Di mana bisa kayak begitu? Oke, saya kembalikan kepada pernyataan Anda yang mengatakan Yesus mengutus Paulus. Ini tuduhan, ini fitnah yang sangat kejam terhadap Yesus. Yesus tidak pernah mengenal Paulus. Yesus tidak pernah menyebut nama Paulus, tapi kemudian gereja Anda menobatkan Yesus sebagai penunjuk yang kemudian mengangkat Paulus menjadi rasul. Saya katakan kepada Anda sekali lagi, di dalam kitab Galatia 2, Paulus sendiri yang menerangkan, titik poinnya ada pada nomor 8. Karena ia yang telah memberikan kekuatan kepada Petrus. Ia di sini adalah Yesus. Yesus memberikan kekuatan kepada Petrus untuk menjadi rasul, untuk menjadi utusan bagi orang-orang yang bersunat. Kemudian Paulus sendiri yang mengatakan dirinya ditunjuk oleh Yesus untuk memberitakan kemudian kepada orang-orang yang tidak bersunat. Dengan kata lain, ketika saya mengatakan agama Anda dikuatkan, dikokohkan di atas sebuah berita kebohongan, bukan berita gembira, ya, oleh karena tuduhan terhadap Yesus memilih Paulus, itu tidak akan pernah Anda temukan dalam dalil manapun. Kecuali ketika dia sedang berhayal mengatakan, siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus yang kau aniaya. Kisah Para Rasul 9, nomor 6. Akulah Yesus yang kau aniaya. Sejak kapan Yesus itu teraniaya oleh Paulus? Sejak kapan Paulus bertemu dengan Yesus dan menganiaya Yesus? Satu kebohongan yang nyata yang kemudian dianggap sebagai sebuah kebenaran. Poin pertama. Poin kedua Bapak, ketika murid-murid Yesus itu tidak diutus kepada non-Yahudi, dikuatkan dengan Galatia 2 nomor 8 pengakuan Paulus sendiri, Petrus sebagai pemimpin daripada murid yang diberikan untuk melanjutkan tongkat estafet pengembalaan jemaat di situ, murid-murid Yesus, itu Paulus akui Petrus hanya mutar-mutar untuk kaum yang bersunat. Berarti jelaslah Kristen itu lahir bukan dari murid aslinya Yesus, tetapi dari orang-orang yang mengaku sebagai murid Yesus. Sementara Yeremia 9 menerangkan Yerusalem adalah tempat persembunyian orang-orang disebut serigala. Kemudian Kejadian 49 nomor 27, nomor 27 diterangkan bahwa engkau Benyamin, keturunanmu akan berlaku seperti serigala. Kemudian Roma 11 nomor 1, Paulus mengaku dia adalah keturunan dari Benyamin. Kemudian Yesus menubuatkan, tolong Anda jawab dengan jujur. Di dalam Matius 23 nomor 15, Yesus mengatakan begini, celakalah engkau wahai ahli kitab, wahai orang Farisi. Paulus mengaku sebagai orang Farisi. Paulus mengaku sebagai ahli kitab. Engkau menjelajahi daratan. Paulus menjelajahi daratan sampai ke Kaliki. Yang menyeberangi lautan. Paulus menyeberangi lautan sampai ke Antioquia. Engkau mentobatkan orang-orang tidak bersunat masuk ke dalam agamamu, menjadi orang neraka dan menyebabkan mereka menjadi 2 kali lebih jahat daripada engkau. Saya ingin Bapak jujur. Siapa ahli kitab ya dan orang-orang Farisi yang meninggalkan kemudian Yerusalem, keliling sampai menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, mengajarkan sebuah agama dan mentobatkan orang-orang paganisme Romawi dan Yunani masuk ke dalam agamanya. Itu siapa, Pak? Coba dijawab ini dulu. Pertanyaan pertama. Yang kedua,
agama apa yang dibentuk oleh orang Yahudi yang disebut ahli kitab, yang mereka tinggalkan negara mereka untuk membentuk sebuah agama yang kemudian agama itu menjadi agama terbesar di dunia. Siapa kemudian dan apa agama itu yang dibentuk oleh ahli kitab? Silakan. Ini sudah maghrib, tolong Anda jawab. Silakan. Anda mengatakan tentang berita kabar baik yaitu kebohongan karena Paulus. Saya hanya jawab ini saja karena saya juga ada tugas, ya. Anda menuduh bahwa Paulus itu membawa satu kabar berita kabar baik, tapi merupakan satu kebohongan. Oke. Karena Bapak, mohon maaf, saya katakan itu supaya saya tidak dikatakan fitnah. Tolong tunjukkan kepada saya layaknya Yesus di dalam Matius 10 nomor 5 nomor 6 menunjuk murid-muridnya untuk memberitakan Injil kepada orang-orang Yahudi. Tolong tunjukkan di mana Yesus menunjuk Paulus untuk memberitakan tentang kekristenan ke seluruh dunia. Silakan, supaya saya tidak dianggap fitnah. Izin Silakan, Bang, sedikit izin Pak Penginjil, suaranya pelan, agak diperdekat dikit biar jelas gitu. Ya, makasih. Ya, betul, lanjut Bang. Suaranya gedein dikit. Iya. Oke, sudah. Iya, silakan, Pak. Udah. Pada waktu Yesus di dalam dunia ini yang memiliki 12 rasul itu, murid itu, dia tidak pernah mengatakan bahwa seorang Paulus akan dipilih. Itu benar. Tetapi dia sudah memberikan ancang-ancang ada seseorang penolong yang lain. Yaitu Paulus. Dia sudah ancang-ancang, dengar dulu penjelasan saya. Dia sudah mengancang-ancang ada seorang penolong yang lain untuk membantu mereka di dalam memberitakan Injil di luar Israel. Ya, jadi karena ke-12 murid itu hanya dikhususkan kepada Bani Israel. Tetapi Paulus itu dipanggil untuk menginjil kepada bangsa di luar Israel. Itu sebabnya Yesus sudah mengatakan ada seorang yang akan kuutus, ya, yaitu roh kebenaran. Jadi kebenaran ada di dalam Paulus. Nah, oleh sebab itu ketika Petrus mengakui kehadiran Paulus, saya baca ini penutup saya supaya jelas. Ini pengakuan Petrus di dalam suratnya kepada orang-orang buangan. Ya, orang-orang Israel di pembuangan. Ini suratnya kepada orang-orang pembuangan mengenai Paulus. Ya, kalau Paulus itu seorang pendusta yang mendirikan satu agama, kenapa Petrus mengakui dia? Bahkan dia mengagungkan seorang Paulus itu karena dia adalah merupakan satu penghibur bagi mereka yang telah berhasil memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya 2 Petrus ini surat yang kedua kepada orang-orang Israel di pembuangan. Dia mengatakan di dalam 2 Petrus 3 ya, ayat yang ke-16 saya baca ya di sini. Baiklah saya baca dari ayat yang ke-13 saja. Tetapi sesuai dengan janjinya, janji Yesus, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru di mana terdapat kebenaran. Ini perkataan Petrus. Sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tidak bercacat dan tidak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagi untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus, ini kata Petrus, seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat karunia, dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini dalam surat-suratnya, itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Jadi Petrus
menjunjung tinggi Rasul Paulus yang adalah seorang penolong yang lain yang memberikan mereka penghiburan, di mana Petrus diberikan satu karunia, ya, dikatakan oleh Petrus sendiri, ya, di dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Memang benar. Karena apa? Karena keilhaman Roh Kudus yang ada dalam Paulus yang dia terima dari Yesus Kristus itu, bahkan murid-muridnya tidak dapat memahami apa yang dikatakan oleh Paulus. Itu sebabnya Yesus mengatakan, aku akan mengirim seorang penolong yang lain kepada kamu. Itulah Paulus. Jadi kalau Muhammad dikatakan diberikan seorang penolong yang lain, itu tidak ada hubungan dengan murid-murid Kristus. Tetapi Petrus mengakui Paulus bahwa dia adalah saudara yang kekasih yang telah menulis surat-surat yang penuh hikmat dan karunia-karunia dari Bapa, dari Yesus Kristus. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya, dan semua perkara-perkara ini dalam suratnya itu adalah hal yang sukar dipahami. Itu sebabnya Paulus itu dipilih oleh Yesus Kristus untuk mengabarkan Injil kepada semua orang di luar bangsa Israel. Dan Petrus yang adalah yang dikasih oleh Yesus, murid yang dikasih oleh Yesus Kristus, dia adalah soko, adalah batu, ya, gereja, yang mendirikan gereja yang pertama itu Petrus. Dia mengakui keberadaan Paulus karena urapan Roh Kudus kepada Paulus dan roh kebenaran kepada Paulus. Itu sebabnya Paulus mengatakan, Bisa nggak sih, nggak panjang banget Pak, nggak nyambung ini. Pendek-pendek aja lah, mau maghrib. itu sudah kepanjangan. Saya sudah mengakhiri jawaban karena saya ini ada tugas lain. Terima kasih ya. Saya sedikit Pak, 3 menit Pak. Ya dengerin dulu Pak, Pak. Lanjut. Saya sudah habis baterai ini, maaf. Dan saya ada tugas juga. Ya, saya sudah selesai menjawab Saudara Sukma. Terima kasih ya. Ini saya ada tugas lain. Ya, minta maaf. Nanti ada waktu lagi. Oke, teman-teman izinkan saya kemudian untuk meluruskan yang tadi ya. Harus. Siap. Ya, jadi gini, ketika saudara mengatakan penolong lain itu adalah Paulus, lalu kemudian Anda menjanjakan 1 Petrus, 2 Petrus, kitab-kitab yang kemudian Yesus sendiri tidak kenal. Pahami, Anda akan ketabuk dengan pernyataan Paulus sendiri. Galatia 1 nomor 22. Tetapi rupaku, wajahku, mukaku, aku tetap tidak dikenal oleh murid-murid Yesus di Yudea. Jadi bagaimana mungkin seorang Petrus berbicara tentang Yesus sementara Paulus sendiri sementara Paulus sendiri mengakui murid-murid Yesus di tanah Yudea itu tidak mengenal Paulus. Kedua, kalau Anda mengatakan kitab 1 Petrus, kitab 2 Petrus menceritakan tentang kerasulan Paulus, saya katakan kepada Anda, Petrus itu mendapatkan mandat yang akurat dari gurunya untuk kemudian melanjutkan tongkat estafet pengajarannya. Dan selama 3 tahun, Yesus sama sekali tidak pernah menitipkan nama Paulus kepada Petrus. Selama 3 tahun, Yesus tidak pernah sama sekali menitipkan doktrin-doktrin yang dilaksanakan dan diajarkan oleh gereja hari ini. Dari mana kemudian Petrus dijadikan kambing hitam? Jadi ada 2 kambing hitam di sini yang dibuat oleh agama Anda. Yang pertama, Yesus dijadikan kambing hitam. Yesus memilih Paulus. Yang kedua, lagi-lagi Petrus. Petrus lagi yang dituduh. Demi untuk apa? Untuk kemudian menyesatkan ajaran yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Saya hanya ingin mengatakan begini, Bapak yang mengatakan dirinya sebagai penginjil dan Yesus cinta kepada dirinya. Saya katakan begini, ketika kemudian diterangkan di dalam kitabnya nubuatannya Yesus tentang seorang penolong lain itu Pak, dikatakan begini, tetapi apabila penolong lain itu datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Kenapa? Sebab roh kebenaran ini tidak
akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Artinya, penolong lain ini menerima wahyu, penolong lain ini ya menerima firman. Dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apakah itu berlaku kepada Paulus? Tidak. Apa buktinya? 2 Korintus 1 2 Korintus 11 nomor 17. Coba Anda lihat. Buka kitab Anda. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa ia boleh bermegah. Nyambung enggak, Pak? Paulus mengaku, aku mengatakan sesuatu bukan firman Tuhan, tetapi yang aku katakan adalah perkataan orang bodoh yang berkeyakinan. Berarti imani saja. Orang yang piti kana-kanai, piti holo-holoi, asal ngomong, asal mangap, dan itu kemudian Bapak katakan dia adalah roh penolong, dia adalah roh penghibur. Tidak nyambung, Pak. Roh penghibur yang dijanjikan oleh Yesus adalah orang yang kemudian tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Paulus sendiri mengatakan, aku berkata-kata dari diriku sendiri sebagai orang bodoh yang ingin bermegah. Tamat Bapak di situ. Makanya Dinda Josen meninggalkan agama Anda. Tamat Anda di situ. Kemudian terakhir dari saya, ini sudah lewat maghrib. Ketika Anda mengatakan Petrus mengagungkan kerasulan Paulus, saya katakan kepada Anda terlalu ejakulasi dini dalam memahami agama Anda sendiri. Kisah Para Rasul 18 nomor 13. Paulus ini berusaha meyakinkan orang beribadah kepada ilah dengan jalan yang bertentangan dengan hukum Torah. Ya, terus dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 21 nomor 28. Hai orang-orang Israel, tolong, inilah Paulus yang di mana-mana mengajar orang-orang untuk menentang bangsa Israel dan menentang hukum Taurat dan tempat kita ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani najis ke dalam bait Allah dan menajiskan bait Allah, tempat suci kita. Jadi Paulus itu dikutuk, Pak. Paulus itu dikatakan penyakit sampar. Dan setelah hari siang orang-orang Yahudi mengadakan komplotan dan bersumpah dengan mengutuk diri bahwa mereka tidak akan makan dan minum sebelum mereka membunuh Paulus. Kisah Para Rasul 23 nomor 12. Telah nyata kepada kami orang Israel bahwa Paulus ini adalah penyakit sampar, seorang yang menimbulkan kekacauan di antara semua orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan bahwa Paulus adalah seorang tokoh sekte Kristen. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Jadi Bapak boleh bangga dengan Paulus, tapi sangat disayangkan. Orang Yahudi awal mula, orang murid-murid Yesus apalagi, mengutuk dan mengatai Paulus, Rasul Anda itu sebagai penyakit sampar. Nauzubillah summa nauzubillah. Jadi saya katakan, Anda menguatkan sebuah keyakinan yang dasar pondasinya adalah sebuah kebohongan. Nauzubillah. Alhamdulillah Dinda Josel sudah meninggalkan ajaran itu, sekarang menjadi pengikut Yesus yang setia. Masya Allah. Demikian dari saya, terima kasih kepada teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau saya menimpali. Salam satu Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Josel, ada yang mau disampaikan? Iya. Jadi gini ya, Bang Cinta ya, saya panggil Bang Cinta saja. Bang Cinta tadi udah clear ya, kan sudah bertemu dengan saya langsung. Jadi sudah paham ya dengan saya ya. Beliau buka mikrofon, tapi kenapa tidak bicara? Sedang kerudukan. Maaf, saya di jalan soalnya, sorry. Oh iya. Oke, siap Pak Penginjil. Iya, gimana Bang? Halo. Ya, silakan Pak. Iya, Ya, silakan. tadi saya di jalan. Aduh, kecil suaranya. Ya, ini kecil juga. Saya, Colokan mic-nya cabut, masukin lagi Pak. begitu. Sebentar ya. Sambil dicas mungkin. Enggak, sambil jalan ya. Halo, saya di jalan. Kecil Yang banget. rusuk-rusuk ini Jocel bukan? Bukan dia. Ya udah, sudah ya. Udah Mbak nggak Josel, kondusif ini. Iya. Ya udah, ya di close aja Mbak Yosel, karena ini Zoom juga mau kita reset ini. Iya, betul. Sudah ya. Silakan Mbak Yosel untuk di close. Halo. Oke, untuk semuanya dan untuk Bang Cinta, hari ini sudah benar-benar bertemu dengan saya, jadi tidak perlu ini lagi ya, penasaran dengan saya. Jadi apabila ada
ingin apabila Bang Cinta ingin berdiskusi atau apa langsung saja ke sini, saya ada di sini. Jadi Oh, gampang mencari saya itu gampang. Jadi iya. kalau Kita ada gimana? kita bukan bermaksud untuk apa namanya menanyakan lebih jauh tentang ibu kenapa jadi mualaf, tapi saya di sini untuk memberitakan satu kebenaran supaya jangan banyak orang yang salah paham dengan kebenaran di dalam Alkitab seperti ketuhanan itu ya seperti mungkin kita pikir Ibu Josel mungkin keluar karena di Kristen ada 3 Tuhan atau bagaimana, saya tidak tahu, tetapi nanti disambung lagi Pak, nanti suatu waktu Bapak di rumah ya, kita nanti jadwal ulang ya. Oke. Saya sudah selesai dengan ini, minta maaf kalau ada salah, saya Don't worry. Baik. Kita juga tidak harus masuk di sini karena saya ada tugas sendiri ya, apalagi saya bukan di Indonesia ya. Jadi saya ada sendiri. Oke. Semua ya. Sayonara. Oke Mbak Josil, saya tutup ya. Oke, sudah saya ini dulu ya Bang ya. Iya, Saya tutup silakan. dulu ya. Oke. Untuk semuanya, apabila tadi ada kata-kata saya yang kurang berkenan ataupun menyakiti, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bukan kebenaran tapi pembenaran. Ya, Mbak Josil nggak mau pembenaran gitu ya. Yesus mati itu disalib di apa segala macam, itu bukan kabar gembira, itu kabar duka Pak. Sebenarnya situ tadi. Jadi kematian Yesus itu bukan kabar baik, itu kabar duka, kebalik-balik tadi. Dan seterusnya lah banyak sebenarnya yang harus ditanggapi. Tapi terima kasih menjelang maghrib, terima kasih semuanya Mbak Josel dan semuanya Pak Juma, Bang Juma dan semuanya. Kita tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa sesudah sholat maghrib. Waalaikumsalam. Tutup semua dong. Masa Yesus mati di tiang salib di aniaya terkutuk adalah kabar baik? Itu kan kabar duka. Ini kok kita terpental ya? Kenapa terpental? Baik, terima kasih teman-teman yang telah berdiskusi Don, nanti di dilanjut sini. lagi ya Don, sebentar Pak Jul. Nanti dilanjut lagi ya Don ya. Oke. Oke, Tapi bahas yang lain lah. buat teman-teman yang turut meramaikan di sini, nanti kita akan gabung lagi karena Zoom akan kita reset dan akan aktif 24 jam mendatang. Silakan sebelum saya reset di copy dulu URL-nya ataupun link Zoom-nya ini. Oke, setelah disimpan, nanti kira-kira nggak sampai 1 menit ya, akan kebuka lagi. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.